Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Min Akhiran Kunsa dengan akhiran NIM 051. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan akhiran NIM 085. Perkenalkan, nama saya Atia dengan akhiran NIM 055. Perkenalkan, nama saya Aidulus dari Kenapa dengan akhiran NIM 79. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Stack Overview dan Source Code. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua program, yaitu program Python Stack dan program Python Preview. Yang pertama, saya akan membahas tentang program Python Stack. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan stack itu. Nah, stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir masuk otomatis akan keluar terlebih dahulu. Nah, stack ini biasa digunakan untuk menyimpan data yang bersifat riwayat, seperti riwayat transaksi pada kasir. Sebagai contoh, terdapat 3 transaksi. Transaksi pertama, transaksi kedua, dan transaksi ketiga. Nah, transaksi 1 masuk terlebih dahulu. Kemudian transaksi kedua dan terakhir transaksi ketiga berada posisi paling atas. Jadi susunannya itu 3, 2, dan 1. Nah, ketika terjadi pembatalan transaksi, maka transaksi yang dihapus adalah transaksi terakhir, yaitu transaksi ketiga. Jadi, sisa transaksi kedua dan ke-1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa stack itu menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Di sini saya akan memperlihatkan kode program dari riwayat sistem kasir. Nah, yang pertama itu variabel step. Nah, digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk list. Yang kedua, fungsi tambah transaksi. Ini menggunakan metode event, yaitu menambahkan data ke bagian snack. Yang kedua, fungsi batal transaksi. Menggunakan metode pop, yaitu untuk mengambil sekaligus menghapus data terakhir sesuai prinsip LIFO. Dan yang terakhir itu tampil transaksi yang digunakan untuk menampilkan seluruh stack. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang program Python Preview. Sebelum itu, kita harus juga mengetahui apa sih yang dimaksud dengan preview ini. Nah, preview adalah struktur data yang menggunakan prinsip FPO atau first in out, yaitu data yang masuk terlebih dahulu akan keluar pertama juga. Nah, preview ini banyak digunakan dalam sistem antrian seperti antrian pasien di rumah sakit. Nah, sebagai contoh lagi terdapat 3 pasien, yaitu pasien A, pasien B, dan pasien C. Nah, pasien A datang terlebih dahulu, kemudian datang pasien B, dan yang terakhir pasien C yang berada posisi paling belakang karena dia datang paling terakhir. Ketika dokter memanggil pasien, maka pasien yang dipanggil pertama adalah pasien A. Setelah itu, pasien berikutnya akan dipanggil sesuai urutan kedatangannya. Hal ini menunjukkan bahwa preview itu bekerja berdasarkan prinsip VIVO. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan sistem antrian pasien dari rumah sakit ini dan akan menjelaskan apa-apa saja sih isinya. Nah, yang pertama ini, pada program ini menggunakan metode QuickBase untuk membuat struktur QuickBase karena lebih efisien. Nah, yang kedua itu fungsi tambah pasien, menggunakan metode atom, yaitu menambahkan pasien ke bagian belakang antrian. Yang ketiga, fungsi panggil pasien, menggunakan metode pop list, yaitu untuk mengambil pasien dari belakang depan sesuai prinsip VIVO. Selanjutnya yang terakhir ini fungsi tampil antrian. Nah, ini digunakan untuk menampilkan daftar pasien yang sedang menunggu di belakang. Dari penjelasan kedua ini tentang Python Stack dan Python Preview dapat disimpulkan bahwa dia memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, program Python Stack itu menggunakan prinsip LVO, sedangkan Python Preview menggunakan prinsip VIVO, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Demikian penjelasan saya tentang dua program ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai tentang binary search tree dan menjawab dua soal mengenai tentang insertion dan searching. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang binary search tree. Binary search tree adalah salah satu struktur data berbentuk pohon atau tree yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut sehingga proses pencarian dan penambahan data itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, dalam binary search tree, setiap node itu memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri sebagai left child dan anak kanan sebagai right child. Binary search tree juga memiliki aturan khusus, yaitu nilai yang lebih kecil dari root ditempatkan di sebelah kiri
dan nilai yang lebih besar dari root ditempatkan di sebelah kanan. Adapun soal yang pertama yaitu sebuah binary search tree dibentuk dengan memasukkan data berikut secara berurutan, yaitu 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Jelaskan proses insertion atau penyisipan setiap data ke dalam binary search tree. Insertion merupakan proses memasukkan data baru ke dalam binary search tree sesuai aturan binary search tree. Setiap data yang dimasukkan itu akan dibandingkan dengan node yang sudah ada untuk menentukan posisi yang tepat. Nah, data pertama yang dimasukkan itu adalah 50. Karena pohon masih kosong, maka 50 itu menjadi root atau akar pohon. Selanjutnya dimasukkan nilai 30. Nilai 30 itu lebih kecil dari 50, sehingga dia ditempatkan di sebelah kiri root. Kemudian dimasukkan nilai 70. Karena 70 itu lebih besar daripada root, maka dia ditempatkan di sebelah kanan root. Setelah itu dimasukkan nilai 20. Nilai 20 itu lebih kecil dari 50, sehingga dia bergerak menuju ke kiri, menuju node 30. Karena 20 juga lebih kecil dari 30, maka ditempatkan di sebelah kiri node 30. Nilai berikutnya itu adalah 40. Nilai 40 itu lebih kecil dari 50, sehingga dia menuju ke node 30. Karena 40 itu lebih besar dari 30, maka dia ditempatkan di sebelah kanan node 30. Selanjutnya, dimasukkan nilai 60. Nilai 60 itu lebih besar dari 50, sehingga dia menuju ke node 70. Karena 60 itu lebih kecil dari 70, maka dia ditempatkan di sebelah kiri node 70. Terakhir, dimasukkan nilai 80. Nilai 80 itu lebih besar dari 50, sehingga dia menuju ke node 70. Karena 80 itu lebih besar dari 70, maka dia ditempatkan di sebelah kanan node 70. Setelah seluruh data dimasukkan, struktur binary search tree yang terbentuk adalah melalui proses insertion ini, setiap data ditempatkan pada posisi yang sesuai sehingga susunan binary search tree tetap terjaga dan memudahkan proses pencarian data di kemudian hari. Soal yang kedua yaitu sebuah binary search tree dibentuk dengan memasukkan data berikut secara berurutan, yaitu 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Pertanyaannya yaitu, jelaskan proses searching untuk mencari nilai 40 pada binary search tree tersebut. Langkah pertama dimulai dari root yaitu 50. Karena 40 lebih kecil dari 50, maka pencarian itu bergerak ke subtree kiri menuju node 30. Pada node 30 dilakukan perbandingan kembali. Karena 40 lebih besar dari 30, maka pencarian bergerak ke subtree kanan. Kemudian ditemukan node dengan nilai 40. Karena nilai yang dicari sama dengan nilai node saat ini, maka proses pencarian berhenti dan data dinyatakan ditemukan. Urutan pencarian dapat dituliskan sebagai berikut. Data berhasil ditemukan hanya dengan melewati beberapa node saja. Hal ini menunjukkan bahwa binary search tree dapat mempercepat proses pencarian karena tidak perlu memeriksa seluruh data satu persatu. Demikianlah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan operasi traversal dan delete pada binary tree. Nah, traversal adalah proses mengunjungi setiap node untuk membaca data, sedangkan delete adalah operasi menghapus node tanpa merusak struktur pohon. Nah, sekarang mari kita lihat soal berdasarkan pohon binary di layar dengan root 20, cabang kiri 18 yang punya anak 15 dan 12, serta cabang kanannya itu 10. Nah, pertama in order. In order adalah metode penjelajahan dengan urutan cabang kiri dulu, lalu root, baru cabang kanan. Nah, rumusnya itu kiri, root, lalu kanan. Nah, cara kerjanya adalah kita mulai dari root utama yaitu 20, turun ke cabang kiri yaitu 18, dan turun lagi ke cabang paling kiri yaitu 15. Karena 15 adalah cabang paling kiri dan tidak punya anak lagi, kita catat 15. Nah, sesuai rumus setelah dari kiri kita naik ke induknya yaitu 18, lalu kita catat 18. Setelah itu kita lihat cabang kanannya yaitu 12, maka kita catat 12.
Nah, karena pohon bagian kiri sudah selesai dibaca, kita naik ke root utama pohon yaitu 20, lalu kita catat 20. Nah, terakhir kita selesaikan cabang kanan utamanya yaitu 10, lalu kita catat 10. Nah, hasil akhirnya yaitu 15, 18, 12, 20, dan 10. Nah, kedua adalah pre-order, metode penjelajahan dengan mengunjungi root atau induknya dulu, baru cabang kiri dan cabang kanan. Nah, rumusnya itu root, kiri, lalu kanan. Aturannya itu setiap menginjak not harus langsung dicatat. Nah, cara kerja itu adalah kita mulai dari root utama 20, kita catat 20. Turun ke cabang kiri ketemu 18, kita catat 18. Turun lagi ke cabang kiri ketemu 15, kita catat 15. Nah, karena cabang kiri sudah habis, kita pindah ke cabang kanan dari 18, yaitu 12, kita catat 12. Nah, seluruh area kiri selesai, terakhir kita pindah ke cabang kanan paling atas yaitu 10, dan kita catat 10. Nah, hasil akhir jawaban soal pre-order adalah 20, 18, 15, 12, dan 10. Nah, ketiga adalah post-order, adalah metode penjelajahan dengan menghabiskan semua cabang anak di bawah dulu baru terakhir mengunjungi root. Nah, rumusnya itu kiri, kanan, lalu root. Nah, aturannya itu selesaikan semua anak di bawah baru catat induknya. Nah, cara kerjanya itu adalah dari 20 kita turun sampai ke ujung kiri bawah yaitu 15. Kita catat 15. Sebelum mencatat induknya yaitu 18, kita harus mencatat anak-anaknya dulu yaitu 12. Maka kita catat 12. Nah, anak kiri dan anak kanan selesai, barulah induknya kita catat yaitu 18. Nah, sebelum naik ke akar utama 20, kita tuntaskan dulu cabang kanan atas yaitu 10. Kita catat 10. Nah, semua cabang bawah selesai, barulah root utama paling atas dicatat paling terakhir yaitu 20. Nah, hasil akhir jawaban soal post order adalah 15, 12, 18, 10, dan 20. Nah, berikutnya adalah delete atau penghapusan. Delete adalah pohon biner. Maksudnya adalah operasi menghapus angka tertentu menggunakan aturan khusus agar selisihnya pohon tidak terputus. Ada 3 kondisi cara menyelesaikannya dengan menggunakan pohon binary sebelumnya. Nah, kondisi pertama itu jika kita menghapus angka 15 karena posisi angka 15 berada di ujung paling bawah dan tidak memiliki anak, maka kita bisa langsung memotong atau menghapusnya begitu saja tanpa mengubah posisi angka lainnya. Nah, kondisi kedua, jika angka 12 sudah tidak ada, lalu kita diminta menghapus angka 18, karena angka 18 kini hanya memiliki satu anak, yaitu angka 15, maka caranya adalah hapus angka 18, lalu naikkan angka anak tunggalnya, yaitu angka 15 ke atas untuk menggantikan posisi 18 agar terhubung ke angka 20. Nah, kondisi ketiga itu jika soal meminta menghapus root utama yaitu angka 20, karena angka 20 memiliki 2 anak, kita tidak boleh asal menghapusnya agar pohon tidak terputus. Nah, cara kerjanya itu dengan mencari nilai terbesar di cabang sebelah kiri, yaitu angka 15. Kita pindahkan angka 15 paling atas menduduki posisi 20. Nah, setelah itu barulah angka 20 yang lama bisa dihapus. Nah, sekian penjelasan mengenai konsep contoh soal serta pembahasan penyelesaian traversal dan delete pada binary series tree. Terima kasih. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas soal tentang AVL tree menggunakan 2 rotasi. Nah, sekarang kita masuk pada soal. Sebuah ALV tree hanya memiliki satu node, yaitu 50. Nah, soal yang pertama, masukkan angka 40 dan 30 secara berurutan. Lalu, tentukan jenis rotasi yang terjadi dan gambarkan pohon akhirnya. Dan soal yang kedua, kelanjutan dari pohon tersebut, masukkan angka 35 dan tentukan jenis rotasi apa yang terjadi dan gambarkan pohon akhirnya. Nah, sekarang kita masuk pada jawaban soal yang pertama. Kita masukkan dulu angka 40 dan 30 tadi. Sesuai aturan, karena 40 lebih kecil dari 50, maka kita bawa angka 40 ini ke sebelah kiri sebagai anak dari 50. Dan kita lihat lagi angka 30, dia lebih kecil lagi dari 40, maka angka 30 ini kita bawa juga ke sebelah kiri sebagai anak dari 40. Nah, sekarang kita lihat pohon kita. Dia lebih cenderung ke sebelah kiri semua atau pohon kita berjalur sebelah kiri. Dan ini membuat pohon kita terlihat tidak seimbang atau disebut sebagai life test. Nah,
Bagaimana cara perbaikannya agar pohon kita ini seimbang? Nah, disinilah kita menggunakan rotasi kanan tunggal atau disebut sebagai single right rotasi. Bayangkan jika angka 40 tadi kita tarik ke atas menjadi root. Nah, otomatis 50 bergeser ke sebelah kanan dan 30 bergeser ke sebelah kiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena peraturannya jika anak lebih besar dari induk, maka dia berada di sebelah kanan, dan jika dia lebih kecil dari induk, maka dia berada di sebelah kiri. Dan kita bisa lihat bahwa 50 lebih besar dari 40, maka dia ditaruh di sebelah kanan. Dan 30 lebih kecil dari 40, maka kita taruh dia di sebelah kiri. Nah, kenapa bukan 30 yang kita jadikan root? Karena jika 30, otomatis anak-anaknya semua lebih besar dari induknya, otomatis semua berjarak ke sebelah kanan. Begitupun sebaliknya jika 50, semuanya berjarak ke sebelah kiri karena anak-anaknya lebih kecil semua dari induknya. Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa kita mengambil jalan tengah yaitu 40 supaya pohon kita jadi seimbang. Sekarang kita lanjut jawaban nomor 2 dan harus berhubungan dengan jawaban nomor 1 tadi. Nah, kebetulan pada nomor 1 tadi pohon kita sudah seimbang. Jadi pada jawaban yang kedua ini kita memasukkan angka baru yaitu 35. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 35 ini lebih kecil dari 40. Jadi otomatis kita bawa dia ke sebelah kiri. Ternyata setelah kita sampai di sebelah kiri, ternyata anak 40 sudah terisi oleh 30. Jadi otomatis 35 kita geser ke bawah menjadi anak 30 dan dia berada di sebelah kanan karena dia lebih besar dari 30. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Kita lihat gambar pohon kita sekarang terlihat tidak lurus atau zigzag. Alasannya kenapa? Karena belok ke kiri 30, belok ke kanan 35. Ini membuat gambar kita tidak lurus dan tidak seimbang lagi. Nah, bagaimana caranya agar pohon kita seimbang lagi? Di sini kita tidak bisa menggunakan lagi rotasi tunggal karena konsep polanya di sini zigzag. Jadi kita harus mencari rotasi lain. Nah, di sini saya menggunakan rotasi ganda kiri kanan atau double RL rotation. Nah, ini memiliki dua tahap. Yang tahap pertama itu kita rapikan dulu bagian zigzag yang paling bawah, yaitu 35 kita putar ke kiri sehingga dia bertukar posisi dengan 30. Jadi gambarannya itu menjadi 40, 35 dan 30. Nah, setelah lurus tadi gambarannya kita putar lagi 35 ke sebelah kanan. Otomatis 35 ini akan menjadi root dan 40 bergeser ke sebelah kanan dan 30 bergeser ke sebelah kiri. Kenapa begitu? Karena aturan pertamanya, jika anak lebih besar dari induk, maka dia berada di sebelah kanan, dan jika anak lebih kecil dari induk, maka dia berada di sebelah kiri. Dan di sini kita lihat bahwa 40 lebih besar dari 35, maka dia di sebelah kanan, dan 30 lebih kecil dari 35, maka dia berada di sebelah kiri. Nah, sekarang masih tersisa satu angka yaitu 50. Nah, 50 kita taruh di mana? Jelas, kita taruh di sebelah kanan karena dia lebih besar daripada induk. Jadi, sekian jawaban dari saya. Dapat kita simpulkan bahwa pada soal AFL3 ini kita menggunakan dua rotasi. Yang pertama rotasi tunggal untuk merapikan pohon kita yang miring ke kiri, dan rotasi yang kedua yaitu ganda kiri kanan untuk merapikan pohon kita dengan pola zigzag. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagian C, yaitu pembahasan mengenai Heap-Vitti binary Heap. Namun, sebelum kita masuk pada soal, kita harus ingat aturan pertama max Heap, bahwa nilai induk tidak boleh lebih kecil daripada nilai anak. Jika ada nilai anak lebih besar daripada induk, maka harus terjadi penukaran. Nah, kita masuk pada soal. Diberikan sebuah urutan angka atau array acak 12, 15, 10, 20, 18. Nah, ubahlah susunan di bawah ini menjadi max Heap menggunakan metode Heap-Vitti. Nah, jika kita lihat dari susunan arraynya ini, susunan ini belum memenuhi syarat atau belum memenuhi aturan max Heap. Alasannya kenapa? Karena nilai terbesarnya yaitu 20 masih berada di paling bawah. Untuk menyelesaikannya, kita masuk pada tahap pertama yaitu Heap-Vitti, mulai dari induk paling bawah yaitu 15 dan memiliki anak yaitu 20 dan 18. Nah, peraturannya kan anak tidak boleh lebih besar daripada induk. Jadi kita tukar 15 dengan 20. Nah, sekarang menjadi susunannya itu menjadi 12, 20, 10, 15, 18. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu melihat nilai induk atau rootnya. Nah, nilai induknya di sini adalah 12 dan dia memiliki
anak 20 dan 10. Nah, peraturannya lagi, kembali lagi ke peraturan bahwa anak tidak boleh lebih besar daripada induk. Jadi, 20 dengan 12 kita tukar. Jadi sekarang susunannya menjadi 20, 12, 10, 15, 18. Sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga. Otomatis 12 ini tadi sudah pindah ke bawah, dan 12 sekarang memiliki anak yaitu 18 dan 15. Nah, kita mengingat peraturan pertama bahwa anak tidak boleh lebih besar daripada induk. Jadi otomatis di sini 18 dan 12 kita tukar lagi. Jadi hasilnya sekarang menjadi 20, 18, 10, 15, 12. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mengubah nilai array 12, 15, 10, 20, 18 menjadi max half, kita memerlukan 3 kali pertukaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal.